jasadnya ini emang cuma artinya adalah dia doang bau robek isi iman, isi tembus kepada awam, kecuali isi memang jin-jin isi ketika yang beriman sama Subhanahu wa ta'ala, maka dia sekitar jantungnya doang beriman lalu sampai awak-awaknya, sehingga sebagian dari pada ahli marifat malaikat di negara, setan di arah-arah, selapu itu doang. Manusianya multi. Allah Ta'ala di diri kita tahu. Sehingga Allah Ta'ala itu bukan sosok, malaikat bukan sosok, jin bukan sosok. Menurut sebagian daripada ahli marifat bahwa pemikiran ini. Nah ialah sebabnya dia perlu bahwa untuk menetralisir pemahaman hal semacam ini tetap mengacu kepada syariat. Nah, cuma penafsirannya lah isi akan meluruskan berdasarkan pemikiran penafsiran daripada ulama-ulama salafus saleh. Sehingga para sebelumnya selaku dia merupakan sosok, sehingga Allah Ta'ala doang dia merupakan suatu zat para hebat zat. Apalagi malaikat, apalagi setan, dia merupakan zat marantan. Memang ya zat lalu berbeda dengan zat manusia, sehingga orang selaku bahwa manusia doang nih tahu darah, setan dia manusia tahu, kemudian malaikat dia manusia, Allah Ta'ala dia manusia, dia terpisah daripada jasad manusia. Apalagi Allah Ta'ala mengatakan bahwa makom ilama untuk ya Allah Ta'ala akan jalan kepada sampai timbullah permasalahannya dengan kita kelekaran haji gara-gara berhaji. Kan jadi ahli marifat harus dalam syariat, karena si kelek dengan haji itu adalah syariat. Zahiran kan lalu juga awak si ngeleknya pun bilih no syariat. Suara si sungguh dengan bok ini adalah syariat. Syariat bertemu dengan syariat. Dinding negara terus syariat terus kepada lingkaran hakikat terus adanya salah dengan Nabi Muhammad bin disebut haji, kita lebih jadi lebih hebat daripada haji. Dia disebut haji, Imam Syafi'i dia disebut haji Imam Syafi'i. Ayah bicara-bicara, kenapa betilmu namun? Jadi Rawas. Nah nikilah dia isi sebut si Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah di dalam kitab Ayyuhal Walad ini adalah amalan ilmu tanpa diamalkan gila bahasa Imam Ghazali, karena dia adalah bisa retorika tanpa pernah ada praktik. Marantan sebutnya filosof-filosof si Imam Ghazali seperti filosof-filosof Yunani hanya ngerawas tuang lagu di bawah gawat neretambon kerja beli ambon itu hasil daripada dengan sini ngerawas ya. Si jadi petani-petani Ambon di Wabe ngerawas-rawas macam-macam. Lalu berhasil di Ambon. Itulah ya dan Imam Ghazali seorang filosof yang dia dikritik. Filsafat-filsafat yang dikritik Imam Ghazali. Untuk apa? Ndak rawas jadi rawas macam rawas berbicara dengan rawas. Mana sih bro? Dengan kelekaran haji itu mungkin bicara. Dia tahu bahwa siaran haji itu pengunjung namanya, pengunjung macam ini. Dulu ya Allah. Inilah kadang-kadang ya masuk dulu ya minat konten kreator oleh hati-hati. Jadi dengan isi memperturutkan hawa nafsunya adalah yang memperturutkan kemilik setan. Wa qala syaitan, dan berkata syaitan, inda dalika ketika itu, la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. La attakhidhanna, sesungguhnya kami akan menjadikan, kata setan, min ibadika, daripada hamba-hamba engkau itu, nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan.
Apa artinya? La aj'alanna li min ibadika hazzan muqaddara. Saya akan menjadikan buat diri saya sebagian daripada hamba-hambamu itu hazzan muqaddara, bagian yang sudah ditentukan, muayyanan yang sudah ditentukan. Wa humul ladzina yattabi'una khutuwati iblis. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah iblis. Wa yaqbaluna wasawisahu, dan mereka itu mengikuti was-wasnya, godaan-godaan iblis. Waruya Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min kulli alfin, daripada setiap 1000 orang, wahidun lillah, hanya satu yang karena Allah, wasailuhu linnas wal iblis, dan selain daripada yang satu itu sebarat 999 adalah untuk iblis, untuk manusia. Wala udillannahum 'anil huda, dan saya akan sesatkan mereka daripada petunjuk. Berarti Rasulullah dia mengungkap bahwa yang mereka itu adalah menjadi tugas saya untuk mengembalikan mereka kepada Allah. Lagu ini termasuk yang babul iktifak. Apabila Rasulullah menyatakan semacam ini, bukan berarti lepas tangan. Lalu seolah-olah Rasulullah mengatakan itulah yang menjadi tugas saya. Artinya si sekiranya aja diterperi wakil bimbing-bimbing wah karena Allah, kembali kepada Allah. Dan ini 110 siwa itu tugasku. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ia daripada tipu daya syaitan, dan daripada syaitan manusia maupun syaitan terbuat daripada jin. Saya akan satukan mereka daripada petunjuk. Walau umanniyannahum, dan saya akan cempakkan ulqiyanna fi qulubihim, dan kami akan cempakkan, kami akan masukkan fi qulubihim, dalam hati mereka al-amaniyah, akan angan-angan saja. Wahya tawarrusu syai'aini, yaitu adalah mempusakai dua sesuatu, al-hirs wal amal, yaitu hanya ada kelobaan dan ada cita-cita, angan-angan, itu saja. Wahuma, dan keduanya al-hirs wal amal itu yastalzamani, yaitu melazimkan aksarul akhlaki, mendominasi kebanyakan akhlak, az-zamin yang tercela. Artinya loba tipaltul amal ini adalah ia mendominasi akan akhlak yang tercela. Wa yulazimani lil insan, dan kedua-keduanya adalah dia berlaziman bagi manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Rasulullah SAW, yahrumu ibnu abadama, menjadi tua anak manusia, wa yasibu, dan ia beruban, min husnani ma'ahu, bersamanya. Artinya manusia ini sampai rambut kotaknya lalu tetap ia memiliki dua sifat itu, al-hirs wal amal, kata Rasulullah. Si lupa, dia tak merasa cukup dengan sesuatu sifat kepada Allah Ta'ala dan keinginan-keinginan lain. Dia asa bahwa dirinya keinginan ini adalah merupakan satu penyakit batin. Akhirnya anyamnya. Nah justru inilah dia sasaran daripada ilmu qulub, ilmu batin. Isi ngarahannya itu apa? Kanaa. Didik loba, didik tulul amal. Kanaa, didik loba, didik tulul amal. Fal hirsu yastalzamu rukubal awad, dan loba itu adalah melazimkan akan tertunggangnya huru-hara, artinya bersusun-susunnya huru-hara. Faidha ishtadda harsu, maka apabila bersangatan lubanya seorang ala syai' atas sesuatu, faqad la yaqdiru, kadang-kadang dia tidak akan mampu ala tahsili, atas mendapatkan apa yang dia luba itu, illa bimaksiatillah, kecuali dia akan dapatkan dengan durhaka kepada Allah. Misalnya untuk ia sanggup nyerah sedinanya untuk kekenok-kenik isi atasan demi nekait pangkat. Zaman lain menurunkan, misalnya munara kadang-kadang dengan berkemilih untuk naik pangkat. Nanti dia tahu, misalnya
atasannya lalu pembimbing suruh dia bodoh di layani. Ayo jalan sampai ke korban senina pun suruh orang tua karena yang melihat kita semua menjadi pejabat miliar dia kena. Nah ini aja maksiat gara-gara dia terlalu loba. Dengan cukup para pendek si jabatan suah arak di minta jabatan lebih tinggi karena yang dia perlu berkorban sekali. Nah justru loba ni lah dia menimbulkan malapetaka. Karena apa? Karena kamu dia bau dengan cara benar sanggup dia melakukan maksiat untuk sebuah jabatan. Karena loba. Wa idza'il khalqi atau sebaliknya menyakiti dengan lain. Bila perlu mati. Menghalangi pesaingnya mati itu bodyguard main lamun mati dengan cara senjata kelihatan di share wa idza qala amaluhu dan apabila terlalu panjang angan-angannya nasyal akhirata maka dia pelupa akhirat wasara ghariqan di dunia dan jadilah dia tenggelam di dunia. Fala yakadu yaqdimu ala taubati maka hampir dia tidak akan datang kepada sebuah taubat. Karena apa? Dia menikmati. Kalau jemaah bertobat, kita masih banyak ini, masih tunggu Tuhan ini. Arak suruh bertobat nih, tobat dan terjuluh. Pacu-pacu si sembahyang, baca istighfar banyak-banyak, zikir banyak-banyak, baca Al-Quran, sehingga anak makin melari nih. Selama dia cuma bertobat dengan pelin-pelin tobat ni masalah dan yang anaknya. Alhamdulillah kami sekian lain atau teman bau pun dia tobat no, tak amat kami sekian lain ni. Ini adalah seolah-olah dia menikmati dosa-dosa. Wala yakadu yu'athiru bihi al-wa'dhu dan hampir tidak berpengaruh padanya oleh peringatan. Fayasiru qalbuhu kal hijarah maka jadilah hatinya itu bagikan batu atau asyadu kaswah atau lebih keras daripada batu. Wala amuranahum di setan wala amuranahum saya akan perintah mereka bitasbih yaitu dengan membelah telinga hewan aisyaki adari naqah yaitu membelah akan telinga unta. Nah ini secara zahir maranikan membelah telinga unta artinya anjurannya untuk ngegunting kentok unta sebelumnya tanakan adik aku adik molan arah si gunting 2 belahan arah si gunting 3 arah si gunting 4 sinanandaan akan hewan peliharaan falyubattikunna adanal an'am dan hendaklah mereka itu membelah akan telinga-telinga hewan peliharaan. Fa innal araba maka sesungguhnya orang-orang Arab kanu adalah mereka itu yushaqquna adanan naqati mereka itu membelah akan telinga daripada unta maksudnya diguntingnya itu. Idza waradat khamsatan apabila dia telah melahirkan 5 khamsata abtunin 5 perut artinya 5 lahiran. Wajah al-khamis zakaran misalnya dan datanglah yang kelima itu adalah jantan. Waharamu ala muslim dan mereka mengharamkan atas diri mereka al-intifa'u biha yaitu mengambil manfaat daripadanya. Jadi haraman diri untuk mengambil manfaat daripada binatang-binatang itu. Jadi pegawai daripada setan ini adalah program setan untuk membuat umat manusia terutama sekali umat Muhammad SAW walaupun dalam sebutan adalah secara umum anak Adam. Jadi ia program dari pertama gengku setan, si kedua gengku timbulan di dalam hatinya angan-angan terus suruh ia untuk membelah telinga binatang. Ini secara zahirnya. Aku maksudnya apa? Dengan membelah binatang seolah-olah ya niwa suruh mendengar unta ni unta jadi dewa. Jadi seolah-olah ya setan nutup kentok daripada manusia untuk daripada mendengarkan kebagusan. Jadi malah-malah sumpah
sumpah lah si setan. Lalu binatang doang berdengar, binatang berdengar doang dia tahu berpikir. Malah dikira. Qala wala amuranna